kami untuk menembus segala pikiran dan batas-batas pikiran kami, untuk bisa memandang bahwa Engkau Allah yang kudus, bahwa Engkau besar, sangat berkuasa. Oleh karenanya berfirmanlah pada hari ini, supaya firman-Mu menerangi kami, menolong kami untuk berpikir sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan. Dan sehingga kami bisa bersikap dan menyembah-Mu dan mengakui-Mu dengan segenap hati kami dengan benar. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan saudaraku apa yang saudara-saudara dibagikan dalam minggu lalu, karena begitu dalam saudaraku, ya, sehingga nggak cukup untuk dijabarkan sekali saja, yakni tentang kealahan Yesus dari Yohanes pasal yang pertama, supaya kita bisa melihat Dia dengan benar saudaraku. Karena ayat ini banyak hamba-hamba Tuhan ya dari agama seberang yang akhirnya menjadi orang yang ingat sama kita manusia Yesus. Yang apa? Yang brewok ya, yang rambutnya panjang ya. Dengan segala keterbatasannya. Padahal dia sudah kembali ke sana ya. Pada kemuliaan yang sebelumnya, ya, dia sudah kembali di sana. Tetapi kita masih berpijak pada dia waktu datang sebagai juru selamat. Pekerjaannya sudah selesai sebagai juru selamat, kita menikmatinya, dan sekarang kita hidup mempercayai dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Baik, dibuka kembali Yohanes pasal yang pertama. Kali ini ya sampai ayat ke-18. Kita baca lagi saudaraku. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saya ganjil saudara yang genap demikian supaya benar-benar lengket saudaraku. Pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan dan mempercayai dan melakukannya. Ada amin? Baik, untuk saat ini kita benar-benar harus menguasai, mengetahui bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Coba slide kedua. Nah, istilahnya harus tepat dulu. Ada yang bilang, Yesus, ya dia firman Allah. Ya. Firman Allah. Kadang-kadang kata itu kurang kuat, saudaraku. Karena kalau firman Allah itu sama dengan statement ya. Ya, statement, satu pernyataan. Firman Allah. Tetapi dia adalah Allah yang berfirman. Beda nggak kira-kira pengertian? Firman Allah sama Allah yang berfirman. Kalau firman Allah kecenderungan adalah statement. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini firman Allah. Tetapi kalau Allah yang berfirman adalah dia Allah, tetapi fungsinya berfirman. Beda nggak kira? Makanya ayat 1 dan ayat Allah firman, ya toh? Jangan terus kita balik dulu firman Allah, terlalu nggak menggigit. Ya. Tetapi kalau bilang dia adalah Allah firman, Allah sang firman, Allah yang berfirman, dia adalah Yesus. Beda toh? Yesus adalah Allah yang berfirman. Memang. Karena dia jadi manusia, disebut anak manusia, jadi disebut firman anak Allah. Tetapi masih kurang menggigit. Karena kalau mau lewat anak Allah jangan tanggung-tanggung. Harus ikut. Anak tunggal Allah. Ya. Nanti ada penjelasannya lagi. Ya. Karena nanti anak Allah, saudara juga diangkat sebagai anak-anak Allah. Tetapi Yesus adalah Allah sang firman. Kalau dia berkata, Roh Kudus bekerja, jadi. Amin. Bapa berkehendak. Jadi saudara tahu nggak? Yang pernah datang 2000 tahun yang lalu, memang menjadi manusia. Dia datang sebagai juru selamat. Nah yang datang itu sesungguhnya Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Karena di situ dikatakan ayat 3 kan? Ya. Ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dalam Kejadian pasal 1 kan? Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Dia yang menjadikan, itu datang 2000 tahun yang lalu, yang tampangnya kita bisa tahu di foto, ya mirip-mirip seperti begitu, kelihatannya kecil, kelihatannya manusia biasa. Memang pada saat itu dia adalah manusia, 100% manusia. Tetapi dia yang sesungguhnya, yang dikatakan bahwa aku memiliki kemuliaan yang dahulu, berikanlah itu lagi Tuhan. Bapa katanya. Jadi sebagai gereja sudah saatnya kita mengenal Dia sebagaimana Dia adanya. Dia bukan sekedar juru selamat, tapi Dia adalah Allah. Tapi Allah yang mana yang kau kenal? Ya, Allah yang mana? Allah yang berfirman. Amin. Jadi saudara kalau nanti baca perjanjian lama, ya, berfirmanlah Allah. Yesus lagi ngomong tuh. Ya. Kalau baca, kan di dalam perjanjian lama banyak gak? Allah berfirman. Baca. Kalau saudara baca itu, langsung convert pikiran saudara. Ini Yesus lagi bicara. Sehingga engkau makin menyayangi Dia. Karena tidak banyak ayat dalam
kitab Injil yang menyatakan bahwa dia, kealahan dia. Karena dia menyatakan ya manusia sejati, dia menunjukkan manusia yang sempurna, dia menunjukkan manusia mesti bagaimana pengajaran-pengajaran, dia menunjukkan dia juru selamat, dia siap, dia masuk penderitaan dan sebagainya. Akhirnya itu disindir-sindir. Kalau dia Allah, masa Allah menderita kalah? Ya. Jadi kalau kayak gitu ada muncul perkataan gitu, hanya bilang aja, lu gak kenal siapa Yesusku, ya kan? You gak kenal. Karena kalau kau mau kenal, kau harus baca dari kitab Kejadian. Itu Yesusku, ya kan? Waktu dia ngomong, karena pada mulanya, ya kan? Kalau dalam Kejadian pasal 1 saya ingatkan lagi saudaraku. Kalau saudara mau tahu Yesusmu yang mana? Ya? Mau tahu Yesusmu yang mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah, ini Roh Kudus, melayang-layang di atasnya. Ayat 3 baru muncul Yesus. Berfirmanlah, Yesusku ngomong apa? Jadilah terang. This is my Jesus. Ada amin? This is my Jesus. Yohanes pasal 1 kan bilang gitu, ayat 3 tadi kan. Yohanes 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 3, lagi bicara hal yang sama. My Jesus, lewat salib. Amin. Sehingga tadi lagu tadi, ku menyembahmu. Entah kemana pikiran-pikiran. Tapi coba kalau saudara memandang, kalau dia pencipta langit, dia mengatasi segala gunung-gunung kan. Ya, bahwa yang kau sembah itu yang menguasai alam semesta ini. Kira-kira beda enggak? Ya, sama dia yang lagi menyembuhkan orang sakit. Beda enggak? Beda. Tapi dia yang menyembuhkan orang sakit, kau tahu itu kasihnya. Ketika kau mau melihat kasih Allah, lihatlah Yesus yang pernah datang ke muka bumi ini juga. Tapi kalau pengen lihat siapa dia yang hebat, ya, karena semuanya terjadi karena firman. Itu ayat 3 baru jadilah terang. Jadilah semua nanti terjadi. Nah, waktu itu, waktu menciptakan manusia, dia juga. Jadilah laki-laki dan jadilah perempuan, dia juga. Makanya sekali lagi saya ingatkan, waktu dia datang, Yohanes katakan, dia datang kepada umat kepunyanya tidak mengenal bahwa dia yang menciptakan kamu. Seenaknya aja, tetapi dia tidak protes. Karena tujuan dia bukan menyatakan dirinya datang sebagai Allah yang berfirman, tetapi dia datang sebagai juru selamat. Harus digituin, juru selamat harus ditampar ya kan? Gitu? Harus mati di kayu salib. So dia terima. Dia terima. Tetapi sekarang saudaraku, jemaat juga harus mengerti. Puji Tuhan. Kalau kita diselamatkan, puji Tuhan saudaraku. Karena itu jalan pertama. Tapi setelah itu kita mau dibawa pada satu tujuan Tuhan. Lah kalau kita nggak yakin bahwa dia adalah Allah yang berfirman, nanti kita nggak tahu ketujuannya kemana. Karena kalau udah diselamatkan, udah selesai kan? Penyelamatan sudah selesai. Tetapi tujuan Allah waktu dia ciptakan pertama, ya kan? Ingat. Ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan, berfirmanlah Allah. Kan? Kita kayak bilang lagi, Yesusku ngomong apa? Ini Yesusku yang ngomong. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit, di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas segala bumi dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah
Maka Yesusku menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, setelah diselamatkan, Tuhan kembali waktu tujuan penciptaan karena Dia yang berfirman mengasih tahu tujuan penciptaan supaya kamu menguasai bumi dan segala yang ada di dalamnya. Jadi setelah kau diselamatkan, ingat, setelah kau diselamatkan, kau akan tampil kembali sebagai manusia yang dimana dia punya tujuan. Ya, jadi ketika kau diselamatkan, kau jangan berhenti sampai di situ. Kau akan dikembalikan pada tujuan itu. Kau akan menguasai bumi. Enggak menguasai manusia, kan enggak dibilang kan. Karena kalau manusia, dia bicara apa? Kasihilah sesamamu manusia. Untuk manusia cuman itu. Tapi untuk yang lain disuruh apa? Kuasai dan taklukkanlah. Jadi saudaraku, refleksi daripada manusia yang tahu tujuannya, bagaimana dia mengelola alam ini juga, itu orang yang sudah diselamatkan itu tahu mengelolanya. Bukan merusak, ya toh? Dia akan mengelola. Sudah wajar ketika kau diselamatkan, kau punya hemat begini, kau melakukan ternak yang baik, kelola dengan baik. Alam semesta dikelola dengan baik. Kita harus tampil seperti begitu saudaraku. Sampai nanti Tuhan sudah mengumpulkan cukup orang-orang yang diselamatkan. Yang ini masuk di dalam kerajaannya untuk sama-sama memerintah dengan dia. Tapi selagi di muka bumi ini, disuruhnya itu. Jadi jangan takut. Mulai dari sekarang, ketika engkau ingin menanam, tanamlah yang baik. Ya. Saya tuh kadang-kadang gerem ya ngelihat ya, alam semesta ini Tuhan ciptakan, ya. Tuhan ciptakan dari awalnya tuh maunya indah. Tapi sekarang banyak tanah-tanah kosong kan, ya. Rawa-rawa dan sebagainya. Tapi anak Tuhan gak ada yang peduli juga. Kenapa? Why? Kamu tahu gak kamu makan mangga? Pernah makan mangga? Ya. Mau tahu caranya mangga tumbuh dari mana? Dari mana? Biji sisa yang kau makan itu, kau kemanain? Kau buang. Why? Kenapa nggak dibuang di tanah? Taruh itu, buang di mana? It's sedikit effort, tetapi aku tahu Tuhan suruh aku menguasai ini. Ada amin? Halo amin? Tuhan tahu. Saudara suka durian? Setelah makan durian dikemanain? Buang. Buanglah di tanah kosongmu itu. Buanglah di situ. Ya, karena kalau ke tong sampah, insinerator, ke pembusukan dan sebagainya. Put it. Setelah itu siapa yang numbuhin? Kan Tuhan yang memberi pertumbuhan kan? Kamu hanya naruh, nanam, siram yang kasih pertumbuhan. Dia pengen menunjukkan juga hukumnya. Saudaraku, Yesus yang kau sembah. Betul dia juru selamat. Tetapi setelah itu dia kembalikan kamu pada perkataannya di awal. Ya, ini baru pendahuluan. Coba yang halaman kedua tadi. Slide saya halaman ketiga. Yesus adalah Allah firman atau Allah berfirman atau Allah sang firman. Oke? Yang pertama, dia menjadikan segala sesuatu. Artinya dia punya kuasa penciptaan, ya toh? Ketika engkau setelah diselamatkan, doamu apa? Kau datang sama Yesus kan?
Tetapi kadang-kadang sama Tuhan Yesusnya curhat melulu. Lupa bahwa di dalam Yesus ada kuasa penciptaan. Makanya orang-orang yang tahu berani berdoa untuk tangan yang putus tumbuh lagi kan. Yang ginjal nggak ada supaya muncul lagi. Ini orang-orang yang sudah kenal siapa Yesus sebenarnya loh. Halo? Halo? Tapi banyak diejek kan? Ya, diejek kan? Kayak apa saja, kayak ahli apa? Kayak ilmu vudu, ilmu macam-macam lah begini. Saudara, karena kau nggak kenal siapa Yesusmu. Yesusmu punya kuasa apa? Menciptakan. Pernah mendengar ketika didoakan, yang kakinya pendek sebelah didoain supaya panjang lagi sama. Pernah dengar? Pernah dengar orang-orang ini diejek? Yang tadinya ginjalnya satu dioperasi, terusnya difoto lagi jadi dua lagi? Pernah lihat? Kayak nggak mungkin ya, masa kita berdoa sama Yesus langsung begitu? Karena kau nggak kenal Yesusmu siapa. Yesusmu adalah Allah yang berfirman, yang punya kuasa penciptaan. Kalau nggak percaya, baca Kejadian 1. Walaupun Roh Yesus bilang, aku berfirman, Roh Kudus yang mengerjakan. Oleh karena itu jangan dukakan Roh Kudus. Karena bayangin, luar biasa. Ketika dia datang, ya sana bilang, ada 3 Allah. Firman, Roh, dan Dia yang namanya nggak ada, Yahweh, yang akhirnya dikenal sebagai Bapa. Yesus bilang, aku panggil dia Bapa. Bapa, dan sebut dia Allah Firman jadi Allah Anak, dan Allah Roh tetap Allah Roh. Kalau dari dulu memang tempatnya itu aja. Tapi dulu nggak dijelasin. Dia datang dari surga jelasin. Roh Kudus, dia ngerjakan apa yang aku perintah. Kan gitu dia bilang kan. Waktu dia jelas tentang Roh Kudus melakukan apa yang kuperintahkan. Mengatakan dan melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi aku berfirman, dia yang selesaikan. Maka itu jangan dukakan Roh Kudus. Berarti kesatuan yang mantap kan? Itu sembahlah Bapa, mengucap syukurlah senantiasa sama Bapa. Dia kasih tahu lagi. Ya, dia kasih tahu. Jadi saudaraku, hanya orang-orang yang percaya mulai mengenal kerajaan Allah. Di luar orang percaya, apapun kitabnya, minta maaf. Minta maaf. Ya. Enggak kenal. Karena yang bisa memperkenalkan surga, cuman dia yang datang dari surga. Bukan cuma datang, dia pemilik surga. Jadi dia jelasin. Jadi kamu adalah orang-orang paling beruntung, amin. Ya, kamu orang-orang paling beruntung. Menjadikan segala sesuatu. Jadi kita sekarang harus punya juga iman bahwa ketika kita datang sama Yesus, dia punya kuasa menciptakan. Berani meminta. Menciptakan artinya dari yang tidak ada menjadi, ya kalau membenarkan dari yang rusak jadi baik. Kalau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Berani meminta. Halo, berani meminta. Ketika sama Yesus jangan basa-basi. Mungkin selama ini kau basa-basi hanya setempel. Karena suatu doa setelah terakhir harus bilang minta dalam nama, kayak setempel. Padahal bukan. Bahwa dia yang berfirman untuk menciptakan apa yang kau mau. Amin. Aduh saudaraku, kalau mulai berubah saja jemaat ini dibaharui. Saya pikir ini jemaat yang luar biasa. Amin. Halo, amin. Minta pada raja yang dia kenal, minta sama Tuhan yang dia kenal. Ya saudaraku, jangan kecut.
Saudara pernah ya mungkin di daerah kita ini sudah agak lebih lumayan ya toh ya. Tapi ketika saudara masuk ke daerah yang sangat ekstrim dan sebagainya, saudara takut menyebut nama Yesus, padahal dia firman. Dia pencipta. Gak kenal nih orang, tinggal bilang. Makanya ada cuplikan-cuplikan, hamba-hamba Tuhan ada cuplikan, ya kan? Pernah katanya kan, ya banyak sekali film. Dia harus pergi perjalanan jauh sekali, nggak usah saya sebutkan orangnya. Minyaknya itu sudah habis. Tapi perjalanan jauh dan malam tidak ada tempat begini. Dia berjalan ratusan kilo sampai juga. Bensinnya dari mana? Dialirkan Sang Pencipta. Amin. Tapi ketika kita buntu, kita nggak berpikir ke sana, nangis, ya kan? Ya, ketika kita buntu, ngambek, nggak bener lagi ikut Tuhan nih bah, nggak bener lagi kalau kayak begini. Jadi begini, pemahaman akan Yesus lebih rendah dari kemampuan manusia saat ini. Amin. Jangan amin. Karena penyataannya begitu. Lebih berharap sama orang kaya daripada sama Yesus Sang Pencipta. Iya toh? Itu yang terjadi. Lebih berharap sama orang yang berkuasa. Sehingga kalau ada tamu-tamu penting gayanya lain, nyambutnya juga. Silakan duduk Bapak, silakan duduk Bapak. Kalau Yesus pernah digituin enggak? Sang Penciptamu. Dia bukan minta silakan duduk, dia minta hatimu yang bersih. Amin. Halo? Dia enggak minta silakan duduk karena dia enggak perlu tempat duduk. Dia adalah Allah Roh yang berfirman. Dia minta hati yang berkenan. Ini hatiku, ini hatiku. Benih-benih benci, cabutlah Tuhan. Supaya enggak ada benci lagi. Benih-benih kesel muncul sebentar. Ini kayak gundu-gundu, kayak kelereng buah. Bisa muncul sebentar, tapi jangan lama-lama. Ya. Benih sakit hati, jangan lama-lama keluar. Men, karena ketika engkau datang buat dengan sakit hatimu, buanglah. Karena Tuhan ingin hati yang bersih. Ada amin? Dia ingin hati yang bersih. Allah yang berfirman. Menjadikan segala sesuatu ada kuasa penciptaan. Yang kedua, kita lompat ke sana, bahwa di dalam dia ada hidup, ya toh? Tadi saudara baca. Bahwa di dalam dia ada, ayat berapa tadi? Yohanes 1. Ayat 4. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya mau jelasin dulu saudara. Bahwa di dalam Allah firman atau Yesus itu ada hidup. Hidup yang dimaksud bukan sekedar bernafas kawan. Dijelasin lagi. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup yang ada dalam Yesus itu bukan bernafas. Halo? Tetapi dia adalah satu. Jadi begini, ada kuasa hidup yang merupakan makhluk yang menimbulkan terang. Jadi kalau engkau dapat kehidupan Yesus, itu ada yang mengikutinya, terang, engkau tampil beda. Engkau ada urapan, apa sih namanya itu? Cahaya terang. Dan ingat terangnya kayak apa? Lanjutannya dikatakan apa? Kegelapan tidak bisa menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. So kalau kau terima dia, kehidupan Sang Firman, kau bukan hanya bernafas. Tapi ada sesuatu yang berpancar darimu yang merupakan terang yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan.
Itu yang membuat engkau beda dari yang lain. Mungkin sama-sama hidup, artinya sama-sama punya nafas, tapi tidak punya kehidupan yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang dia bilang di ayat 12, supaya yang percaya padanya menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini anak-anak yang punya hidup. Hidup yang dimaksud itu, yang mana kegelapan tidak bisa menguasainya. Halo. Jadi kamu harus tahu. Kadang-kadang kita karena saking berbaurnya sama orang percaya dan orang percaya, dianggap semua sama saja gitu. Padahal beda. Beda. Makanya punya mata rohani sekarang. Punya kebenaran. Makanya kenapa selalu Tuhan bilang begini, sampaikanlah Injil kepada segala makhluk. Sampaikan sama begini, dia sama-sama hidup, ya sama-sama hidup, tapi beda kehidupannya. Ada amin? Hidup yang di sini ada terang, yang tidak bisa dikuasai oleh Makanya begini, kalau benar, roh jahat juga gak berani. Jangan takut diguna-guna. Jangan takut. Mau menghadapi, ada yang takut sama hantu. Coba angkat tangan, ini boleh dua arah ini. Ada yang takut? Benar, benar. Kalau dengar hantu, langsung begini, mana hantunya? Tes, waktu ada kamu, hantunya pergi, percayalah. Ya kan? Makanya orang percaya itu gak ketemu hantu, karena hantunya sudah lari duluan. Tapi dengar cerita hantu, jadi yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Saya bilang, saya yang bodoh. Kalau kau anak Tuhan, ada terang, hantunya lari. Makanya enggak kau temui hantu. Tapi temanmu, ya ada hantu kata di situ. Enggak ada hantu, kamu enggak percaya. Bukan saya enggak percaya, hantunya enggak berani deket saya kawan. Makanya jalan sama saya yo. Ada amin? Hari ini begitu, mulai dari hari ini. Jangan kau takut, karena di dalammu ada terang. Terang itulah yang Tuhan katakan, kegelapan tidak bisa menguasai. Jadi, ada reason enggak? Jangan dibilang, kalau kamu anak Tuhan, roh jahat enggak berani deket kamu. Dasarnya apa? Ayo, dasarnya apa? Ya kata Pak Pendeta, enggak boleh gitu, bodoh amat kalian. Baca Yohanes pasal 1. Di dalam Yesus ada hidup, hidup adalah terang manusia. Dan terang itu berkuasa, tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Dan terang itu dan hidup itu diberikan padaku ketika aku mengatakan percaya kepadanya. Aku diangkat sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan heran ya, kalau kau jalan berdua sama temanmu lihat ada kepala putih di situ. Mana? Nggak ada. Botak, kepalanya botak di situ. Mana? Yuk, itu. Mana? Pas gue, loh kok jadi nggak ada? Karena dia takut sama saya. Ya, jangan udah begitu mana-mana tapi sambil berdiri nih. Mana? Oh, bener nggak nih kata Pastor Daniel nih? Bener nggak nih? Kita tes dulu. Kita tes dulu. Ada yang rumah berhantu di dekat saudara? Beli, sewa, harga murah. Beli. Takut hantunya. Ya, datengin. Percaya dong saudara, kapan lagi saudara? Udah terlalu lama saudara didinabobokan hanya dengan keselamatan. Bahwa di dalam kamu ada hidup, hidup memancarkan terang. Katanya di Toba banyak hantu. Pulang ke Toba. Pulang saudara ke Toba. Usir hantunya semua. Biar tanah Batak penuh dengan kemuliaan. Amin. Kan Pak Bupati ngundang. Suruh datang kan kemarin kan. Ya itu datang pakai kasih karpet merah. Nanti ku bilang sama Polta. Kau kasih ke karpet merah. Karena mereka datang ngusirin hantu di sini.
Siap? Kita datang di rumah Pak Bupati. Kami datang untuk usir hantu di Toba. Kok ketawa? Saudara kayak gak percaya. Jangan sekarang pergi kalau belum yakin. Yakin dulu. Dengar firman dulu, yakin. Baru saudara, belum selesai, ini baru 2, ini ada 1 lagi nanti. Tunggu. Belum selesai firmannya. Baru itu. Pendoa juga gitu. Jangan tuh doa-doa, ada hantu, mana nih hantu? Jangan gitu lagi, mana hantu? Ya kan? Kan lucu juga kalau pendoa, bulu sudah merinding. Mana? Ya, jangan. Semua mesti berani. Ini jemaat udah agak lain ini kan. Ya. Saudara pernah doa keliling katanya ya? Ya. Tempat-tempat berhantu saudara doain enggak? Mana itu? Yang mana? Yang ini. Tapi jangan pakai mundur-mundur. Kalau maju terus. Jangan dalam nama Yesus tapi pakai mundur dalam nama Yesus. Nggak bisa gitu. Ada orang terikat, ada orang begini. Saudara datang begini, dalam kok ada terang, ada hidup. Mau sih. Kayak kena api, panas, keluar. Harus begitu. Nggak tahan lihat terang, nggak tahan lihat terang. Karena kau nggak punya apa-apa, di dalam kau ada terang. Ada yang namanya Allah firman, Yesus. Gemetar kawan. Ya. Next, yang tadi. Jadi, yakin kan? Allah firman punya kuasa penciptaan. Di dalam dia ada hidup yang mengandung terang yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Jadi beda ya. Mungkin sama-sama punya nafas, tapi beda toh. Anak Tuhan sama bukan anak Tuhan. Tapi kalau sayangnya anak Tuhan masih ada yang belum mengenal Yesus dengan benar. Jadi anak Tuhan hanya pegang keselamatan. Dia lupa ada terang yang bercahaya dari dalam hatinya mengalir. Halo. Aplikasinya begitu banyak. Kalau ada kekurangan tinggal minta sama Allah pencipta. Amin. Halo amin. Misalkan di sini ada kurang pelayan apa, minta dong karena di dalam dia ada pencipta. Amin. Ya, kalau kurang apa, kurang pemain musik, kurang begini, saudara tinggal bilang jangan Tuhan begini, kayak pusing kali gitu. Kayak Tuhan tuh gak bisa ciptain lagi gitu ya. Orang seperti begitu. Begitu juga teman hidup. Kan gak salah kalau orang bilang, Tuhan aku mau teman hidupnya begini. Ada yang bilang enak kali kau begini. Oh sama Tuhan pencipta, aku ngomong aja. Ya kan, nanti kalau kurang dia yang lurusin. Aku mau ciptain sama kamu yang cocok begini ya, tinggal terima aja gitu kan. Tapi kau boleh ngomong siapa saja. Boleh. Makanya kadang-kadang ada yang lucu waktu minta teman hidup. Tuhan aku minta teman hidup tingginya sekian, saya tinggi sekian. Begini. Waktu minta, ya jangan kekeh, ya kan minta. Tapi kalau sang pencipta bilang ada yang gini, tapi yang lebih bagus segini, mending yang mana? Ayo, mau segini atau yang lebih bagus aku punya segini? Mau mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini kan? Yang ini aku punya bagus ini. Yang ini aku punya yang tinggi, tapi aku punya juga yang lebih bagus, yang gini. Agak pendek darimu artinya gitu loh. Susah kali ngerti, ya kan? Ya kan? Loh ini kan segini lebih tinggi, segini apa? Lebih pendek. Mau mana? Tapi bisa juga waktu tinggi, ada yang lebih bagus di atasnya lagi. Kan? Bisa kan? Tinggal di situ jalan komunikasi sama sang pencipta, amin. Tinggal bicara, tinggal bersihkan hati. Dia suka bersemayam di atas sedikit. Nanti dia bicara, tapi ngomong boleh aja dulu, minta aja dulu. Ya, semangat, amin. Semangat.
Ya. Gak usah sebut-sebut orangnya. Ya. Ketiga, ya, Allah yang berfirman memiliki apa? Kemuliaan. Ya, dia memiliki kemuliaan. Kemuliaan seperti begini. Kemuliaan anak tunggal Bapa. Ini sebenarnya kata-kata ini seperti gini loh. Ya, kalau dikatakan dia memiliki ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maksud begini, kemuliaan yang ada dalam Yesus itu sangat luar biasa. Sampai ada sebutan begini, ini hanya anak tunggal Allah yang punya. Jadi anak tunggal ini adalah sebutan karena kemuliaan begini. Karena nggak mungkin dibagi-bagi ini. Ini pasti hanya anak tunggal yang bisa dapat ini. Itu loh maksudnya. Ya. Tapi dunia menyebut dia anak tunggal Bapa begini, padahal lagi mau ditunjukkan, ya. Bagaimanalah perhatian Tuhan sama manusia Yesus ini, semuanya dikasih seperti anak tunggal. Ya. Seperti anak tunggal dapat kasih karunia gitu loh. Itulah karena gak ada pembandingnya lagi. Karena sebelum dia datang, udah itu kemuliaannya. Dan saudara tahu, ketika saudara menerima Yesus, itu ikut kemuliaannya. Yang isinya penuh dengan apa? Kasih kebenaran, kasih karunia. Kalau tadi kehidupan, yang isinya terang, yang ada terangnya. Kalau ini kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kurang apa lagi saudaraku? Udah dapat terang, dapat lagi kasih karunia, dapat lagi kebenaran. Kalau kenal dia dengan benar. Luar biasa kan? Makanya kenal dia dengan benar. Betul dia juru selamat, tapi dia Tuhan dan Allahmu. Allah firman. Allah sang firman. Mulai hari ini kita harus besarkan kapasitas kita dalam memandang Yesus. He is everything. He is my Lord. Ini gambar yang tadi. Jadi saudaraku, di dalam dia ada kuasa penciptaan, ada hidup yang penuh terang, ada kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tahu artinya kasih karunia? Ya, kau nerima kadang-kadang tanpa alasan. Ya toh? Ya kan? Kalau namanya nerima kasih karunia, itu bukan karena engkau sudah benar, sudah begini, itu namanya upah. Beda upah sama kasih karunia, you menerima tanpa dasar. Hanya karena kebaikan dia saja. Artinya begini, mungkin kau dulu bandit. Ya toh? Jahat gitu loh maksudnya. Terima Yesus. Di dalam pikiranmu ada pengajaran begini, segini jahatmu. Kalau Tuhan ampuni, kau harus bayar jahatmu ini. Udah keterlaluan kamu, harus tebus dulu jahatnya nih, baru. Enggak. Kalau langsung dilupakan dan dia berikan pada orang yang sesungguhnya harusnya orang benar dan baik, dan engkau sudah masuk dalam itu, engkau menerima, itu namanya kasih karunia. Ya. Amin. Enak kali jemaat Tuhan ini. Benar jemaat Tuhan ini? Benar nih jemaat Tuhan? Halo, benar nih jemaat Tuhan? Benar? Enak sekali saudaraku. Ya. Jadi mari kita belajar. Meruntuhkan segala hambatan-hambatan dalam pikiran ini. Yang menghalangi pengenalan kita akan dia. Hingga kita batas kitanya situ-situ saja. Ya, hanya situ-situ saja. Tingkatkan kapasitas kita.
Jangan takut karena padamu ada kasih karunia. Pasti kau bisa meningkatkan kapasitas. Amin. Pasti kau bisa. Bisa. Pasti. Percaya. Mulai dari kau memuji dan menyembah, ubah semua konsepnya ini. Ya. Mindsetmu ketika kau menyembah Tuhan. Ubah. Silakan maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Tapi dengan suatu mindset yang dirubah. Bahwa Yesus yang kau kenal saat ini adalah Allah Sang Firman. Yang sudah ada sejak dulu. Dan jangan pernah takut mengakui dia adalah Allah. Amin. Mungkin tak banyak menulis, tetapi sudah ada tertulis. Yohanes 1 adalah pintu untuk melihat Allah Firman sebelumnya. Dengan kacamata ini kau lihat perjanjian lama. Dengan kacamata ini kau tembus pandangan bahwa dia sungguh besar. Saudara tahu waktu Mazmur katakan lebih daripada pemenang. Bahkan, gunung kau menguasai, engkau meliputi kekuasaanmu, meliputi alam semesta dan sebagainya. Kalau ada kata-kata pemazmur begitu saudaraku. Karena dia, ini, kelebihan dia memandang Allah daripada kita memandang Yesus saat ini. Dia enggak ada pribadi yang turun. Ya. Jadi dia enggak pernah kenal Allah yang turun sebagai manusia. Dia tahu akan turun Mesias. Tapi dia belum pernah, makanya yang dilihat selalu kalau bicara Allah, gede terus. Sayangnya kita ketika kita menerima juru selamat kita, dia datang untuk begini, padahal dia kembali lagi. Dia kan gak mati kan? Mati dan bangkit kan? Dan kembali pada state yang sebelumnya. Tapi kamu masih tinggal pada state yang lama. Sebelum dia di Golgota. Kau masih ingat dia seperti begitu, padahal dia sudah, bahwa itu sejarah yang pernah ada sebagai aku terima sebagai juru selamat. That's it. Terimalah sebagai juru selamat. Tetapi pandanglah dia, Allah yang berkuasa. Amin. Allah yang berkuasa. Ya mana masya baka, mana masya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyerahkan
nama Tuhan Yesus, Allah Sang Firman. Di dalam Dia ada hidup. Dan dalam hidupnya ada terang yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut dan kegelapan tidak bisa menguasai. Itu ada padamu. Itu ada padamu. Di dalam Dia ada kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ketika engkau memiliki itu, kau akan kaya dengan kebenaran dan hidupmu berlimpah dengan kasih karunia demi kasih karunia. Itu Dia punya. Itu ada padanya. Setelah kau diselamatkan, itulah bagianmu. Tuhan yang kau datangi, Yesus yang kau sembah, bukanlah Yesus yang kecil, manusia yang penuh terbatas, tapi Dia adalah Allah Sang Pencipta. Di dalamnya ada kuasa penciptaan. Dia tinggal di hatimu. Jangan perkecil, jangan persempit. Bukalah pandanganmu yang besar melihat Dia. Oh, sembah kami, sembah Kau Tuhan. Ku menyembahmu. Bukalah segala batasan-batasan. Buka, lepaskan segala batasan. Lepaskan segala batasan. Prototipe dan hambatan pikiran kecil dilepaskan. Engkau lebih besar dari alam ini. Karena alam ini Kau yang ciptakan. Melampaui batasan, bahkan batasan cakrawala pun Kau atasi. Ya Yesus, Juru Selamat dan Allah kami yang besar. Di dalam-Mu ada kuasa penciptaan. Di dalam-Mu ada hidup yang penuh dengan terang. Di dalam-Mu ada kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan bawa kami
menembus batas yang selama ini kami yang buat. Karena kedangkalan pengertian kami akan Engkau, tapi Tuhan yang baik, Roh Kudus yang manis, sempurnakan pengertian kami akan Engkau Yesus, Sang Firman, Allah Sang Firman. Kau besar, Kau hebat. Kadang kami jarang mengakui kehebatan dan kebesaran-Mu. Kami hanya memandang Kau dari sisi kasih-Mu Tuhan, yang begitu besar, tapi di balik kasih itu ada kuasa yang besar, yang Kau peruntukkan juga untuk pengenapan tujuan-Mu atas kami, yang gak boleh kami sangkali Tuhan, yang gak bisa kami abaikan, yang sesungguhnya membuat kaki kami makin kuat. Ajar kami untuk menumbuhkan iman kami selaras dengan pemahaman kami akan Engkau Tuhan. Dengan selaras akan pengertian dan keyakinan kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Iman kami pun bertumbuh Tuhan. Bertumbuh ke arah itu. Karena kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu siapa yang kami kenal dan kami ikutin. Engkau akan bawa jemaat-Mu ini masuk dalam terobosan rohani. Satu yang beda. Tembok-tembok yang selama ini menutupi akan kebesaran Tuhan diruntuhkan. Ku masuk tempat-Mu yang kudus. Haleluya.